Karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah karunia keimanan. Nah, karunia keimanan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kisah Ashabul Kahfi itu supaya kita bisa mengambil pelajaran betapa sesungguhnya karunia agama adalah karunia yang sangat-sangat berharga. Dan karunia itu harus dipertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditukar dengan dunia itu. Jangan ditukar dengan jabatan. Jangan ditukar dengan hal-hal yang lainnya, karena sekali lagi itu adalah karunia berharga. Allamal Quran khalaqal insan. Keberadaan manusia itu akan berarti manakala dia itu mempergunakannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya keberadaan manusia itu akan sia-sia kalau dia jauh dari nikmat keimanan. Maka bersyukurlah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatul iman. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan senantiasa melakukan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatus sihah, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa datang ke tempat ini dengan nyaman. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan dan kaki masih bisa kita gerakkan. Dan kita bersyukur bahwa nikmatus siha itu bisa kita gunakan dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Setelah membahas surah Al-Isra, maka kita akan membahas surat berikutnya, yaitu suratul Kahfi. Surah Kahfi ini merupakan satu surat yang di dalamnya mengandung 4 kisah. Ada fadilah dari surah Al-Kahfi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita untuk membaca suratul Kahfi pada malam Jumu'ah ataupun pada hari Jumu'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man qara'a suratal Kahfi min yaumil Jumu'ah aw fi yaumil Jumu'ah adha Allahu nuran min tahti qadamaihi ila ala nis sama. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang membaca surah Kahfi dari permulaan hari Jumat, yaitu malam Jumu'ah ataupun di hari Jumatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya cahaya yang akan meneranginya. Cahaya ini merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, man qara'al ashral awakhir min suratil kahfi
kanat lahu ismatan minad dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Dajjal. Karena dengan membaca surah ini kita akan mendapatkan cahaya, akan tahu mana sebenarnya Dajjal dan mana Isa Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal dengan Isa Al-Masih. Karena Dajjal itu juga mempunyai kekuatan ya. Sehingga orang yang tidak mengetahuinya seakan-akan menyangka bahwasannya dia adalah waliullah, padahal sesungguhnya tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, Suratul Kahfi sekali lagi mempunyai satu tema pokok, kata Syekh Amrul Khalid, yaitu tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh manusia. Di dalamnya itu ada 4 kisah. Pertama adalah kisatu ashabil kahfi, kisah tentang pemuda yang melarikan diri dan kemudian bersembunyi di dalam gua, tertidur selama kurang lebih 309 tahun. Kemudian yang kedua kisatu sahibul jannataini, kisah tentang seorang yang mendapatkan karunia kekayaan yang begitu melimpah, mempunyai 2 kebun yang kebunnya itu panennya melimpah, akan tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kisah yang terakhir itu adalah kisah tentang Dzulqarnain, yang kata Syekh Amrul Khalid, Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan kisah-kisah ini kemudian sembarangan. Ada hubungan antara masing-masing kisah itu, dan hubungannya adalah bahwa semua itu adalah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan apa yang ada di permukaan bumi itu sebagai perhiasan. Untuk apa? Untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Jadi dunia ini adalah hiasan. Apa yang kita lihat berupa pernak-pernik dunia, hijau ranaunya dunia, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian siapa sesungguhnya yang terbaik amalnya, supaya manusia itu menyadari. Nah, ujian pertama yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa ujian keimanan. Dan ini ada pada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang mereka melarikan diri dan kemudian bersembunyi di dalam gua, kurang lebih tidur 309 tahun. Di mana ini merupakan satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat itu diceritakan bahwa ada seorang raja. Jadi raja yang ada pada waktu itu adalah raja yang sangat kaya raya. Dia itu membangun istana yang panjangnya 1 farsah dan lebarnya 1 farsah. 1 farsah itu sekitar 5 kilo itu. Jadi istananya panjang dan lebarnya itu 5 kilo. Di mana dinding-dindingnya itu dari batu marmer. Tidak diceritakan tentang istrinya. Akan tapi itu menunjukkan tentang kemegahan yang dimiliki oleh raja itu. Ada tiang-tiang yang terbuat dari emas. Dan juga di dalam istana itu
ada kursi-kursi yang diperuntukkan untuk raja dan para pembesarnya yang juga terbuat dari emas. Artinya tentang kekayaan yang seperti itu sesungguhnya zaman dahulu itu juga sudah ada itu. Nah, dari para pembantunya itu ada 6 pemuda yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi raja, di mana raja itu tidaklah memutuskan satu perkara kecuali meminta bantuan, meminta musyawarah, pertimbangan dari mereka. Jadi 6 pemuda ini sesungguhnya adalah pemuda yang hidup bergelimangan harta. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi kedudukannya sangat tinggi. Bahkan dikatakan bahwasanya kedudukan mereka itu 3 di samping kanan raja, 3 kemudian di samping kiri raja. Akan tetapi ternyata berbagai karunia yang ada itu tidaklah membuat mereka itu tenang. Kenapa demikian? Karena perilaku raja yang kemudian suka berbuat zalim, termasuk raja yang memproklamirkan dirinya itu sebagai Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Yang dari situlah mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa sebenarnya pencipta alam semesta ini. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana sesungguhnya keadaan manusia. Nah, sekali lagi kedudukan yang tinggi itu ternyata tidak membuat mereka kemudian tenang. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati mereka, sehingga satu waktu mereka kemudian tidak hadir dalam persidangan yang biasa mereka hadiri, dan mereka kemudian melarikan diri karena mereka khawatir bahwasanya mereka itu akan dipaksa untuk mengikuti keinginan raja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang penggembala, yang penggembala itu kemudian juga ikut bersama dengan 6 orang pemuda menjadi 7 orang pemuda yang kesemuanya itu menghindar dari raja agar tidak dipaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela untuk meninggalkan kemewahan dunia, pangkat jabatan yang tinggi, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terhormat, terpandang di sisi raja, akan tetapi mereka lebih memilih untuk mempertahankan akidah dalam rangka kehidupan yang akan datang. Setelah kemudian mereka pergi dan mereka diikuti oleh seekor anjing sampai di satu gua. Mereka kemudian istirahat. Mereka katakan, ini kalau kita ketemu raja ini pasti kita akan dibunuh. Jadi mereka sedikit tutupi. Anjing yang mengikuti mereka itu berjaga-jaga di depan pintu gua itu. Dan disitulah kemudian satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terjadi. Mereka tidurnya bukan sebentar, tidurnya 309 tahun. Jadi 309 tahun, bukan sebentar. Sehingga mereka ketika bangun, mereka merasa lapar. Nah, di dalam hal ini kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan satu tanda kekuasaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga 7 orang pemuda itu. Matahari yang biasanya itu masuk kemudian tidak menyinari mereka. Wa idza gharabat taqidukum dzata shimal wa hum fi fajwatin min. Jadi yang biasanya cahayanya itu masuk itu kemudian terhalang dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membolak-balikkan wa nuqallibukum dzatal yamini wa dzatas shimal.
dibolak-balikkan ke kiri dan kanan, yang dalam kajian medis di tafsir ilmi itu dikatakan itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya peredaran darah mereka itu tetap ada. Sebab kalau tidak bolak-balik mungkin saja beku itu, darah tidak mengalir. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikin, wa nuqallibu dzatal yamini wa dzatal shimal. Nah, sampai ketika mereka bangun, mereka kemudian berkata, "Oh, ini kita tidurnya berapa lama ini? Kok lapar sekali itu." Ya, 309 tahun tidur. Kata mereka, tadi ketika kita itu masuk ini matahari masih ada sebelum sepertinya belum zuhur. Ini sepertinya sudah hampir maghrib ini. Kata mereka, paling yauman au ba'dha yaum, paling ya 1 hari atau tidak sampai 1 hari. Karena mereka melihat matahari ketika mereka tadi tertidur dan sekarang mereka terbangun. Nah, karena mereka sangat lapar, maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka. Untuk apa? Untuk membeli makanan. Cuma kata mereka, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kalian itu putusannya kamu itu hati-hati ya. Jangan sampai keberadaan kamu itu diketahui, karena raja itu pasti mencari kita. Maka kamu membeli makanan, kamu berhati-hati, sembunyikan identitas kamu, jangan sampai ketahuan bahwasanya kamu itu adalah salah satu panglima dari raja, orang terpandang yang selama ini dekat dengan raja. Maka diutuslah satu orang itu keluar dan dia beli makanan. Ketika dia keluar, dia kemudian lihat, ini kok beda sekali ini. Jangan-jangan saya tersesat ini. Kemarin ketika baru masuk suasananya seperti ini, sekarang kok beda itu. Dia kemudian ya sudah beli makanan dan kemudian bayar itu. Karena uang yang dibawa itu adalah uang 309 tahun yang lalu, maka penjualnya itu curiga. Pak, sampean dapat uang dari mana itu? Oh, ini uang saya. Sampean dapat harta karun ya? Enggak, ini uang saya bawa itu. Enggak, sampean dapat harta karun, ayo tunjukkan kepada saya, pamilong. Kalau tidak saya laporkan itu. Ini uang saya ya. Kenapa ini? Ini uang 309 tahun yang lalu itu. Enggak, ini uang saya itu. Sehingga kemudian dihadapkan kepada penguasa yang ada pada waktu itu. Dan ternyata penguasanya itu sudah berganti menjadi penguasa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah baru dia itu mengetahui bahwa dirinya itu sudah tertidur lama itu. Jadi tertidur lama dan kemudian sudah berganti dengan raja. Mereka ingin ditunjukkan tentang 7 orang pemuda yang memang sudah menjadi satu cerita di tengah-tengah mereka. Bahwa dulu pada zaman raja itu ada 7 pemuda yang menghilang. Dan mereka adalah orang-orang yang dulunya dekat dengan raja. Itu adalah kisah yang terkenal di tengah-tengah mereka. Maka kemudian mereka ingin ditunjukkan. Akan tapi 7 orang pemuda itu kemudian ketika dia tiba kepada temannya, mereka katakan, sudahlah, kita tidak butuh lagi dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keberadaan kita itu tidak diketahui oleh mereka. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka guanya kemudian tertutup. Karena tadinya dia katakan, saya mau musyawarah dulu dengan teman-teman saya beritahu. Tapi tidak kembali, kemudian guanya tertutup sehingga menjadi satu cerita yang terkenal. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu tanda kekuasaannya, termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 7 orang pemuda
yang menjaga keimanan mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun godaan dunia, pangkat jabatan yang tinggi, akan tapi itu tidaklah membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu rela untuk meninggalkan pangkat yang tinggi, meninggalkan kemewahan dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempertahankan akidah. Dan ini adalah satu kisah kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membacanya, supaya kita bisa mengambil iktibar. Jadi mengambil iktibar pertama bahwa karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia keimanan. Nah, karunia keimanan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surat Rahman misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan bahwa karunia terbesar itu memang adalah karunia agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwasanya dirinya adalah zat yang maha pemurah, yang memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya. Nah, karunia pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Rahman itu adalah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan kepada manusia itu Al-Qur'an. Yang kata para mufassir ini mengisyaratkan tentang nikmah diniyah, nikmat agama, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana nikmat beragama ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahkan sebelum nikmat penciptaan manusia, khalaqal insan. Yang isyaratnya bahwa keberadaan manusia itu memang dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada artinya keberadaan manusia kalau dia itu tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmatul iman, nikmat dinia itu memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita membaca surah Al-Kahfi, ya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita renungkan bahwa nikmat yang utama yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan untuk kita jaga, dan ini memang merupakan bagian dari ujian ya. Karena beragama itu memang merupakan bagian dari ujian. Kita bersyukur bahwasanya kita ada di zaman di mana ujiannya tidak begitu berat itu kan. Coba kita bandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal misalnya itu sampai disiksa oleh tuannya di tengah padang pasir yang terik gitu. Sudah dibaringkan di atasnya, diberi batu, dicambuk lagi. Itu kemudian dihadapi dengan Bilal dengan mengucapkan kata ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi isyarat supaya kita itu bisa mempertahankan karunia agama, karunia keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini merupakan karunia yang paling berharga, dan itu merupakan sumber kebahagiaan kita di dunia dan juga akhirat. Itu isyaratnya. Jadi mengapa kita diperintahkan untuk membaca suratul Kahfi setiap pekan? Ya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Sebab pada masa sekarang itu kan Masya Allah, kemewahan dunia itu kan begitu dirasakan itu. Ada banyak orang yang kemudian sebaliknya dari 7 orang pemuda ini. Kalau 7 orang pemuda ini rela untuk meninggalkan jabatan yang tinggi, rela untuk meninggalkan kemewahan dunia demi mempertahankan akidah, di zaman sekarang itu yang terjadi bahkan sebaliknya. Ada yang menggadaikan akidah karena jabatan,
ya supaya dia dapat jabatan yang tinggi ya tidak apa-apa itu. Bahkan tentang persoalan agama kemudian dijadikan bahan olok-olok itu. Tahiyat kemudian jadikan bahan olok-olok. Jadi demi jabatan kemudian rela untuk menggadaikan akidah, persoalan agama kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mudah untuk diperolok-olok. Demi harta kemudian rela untuk meninggalkan agama itu. Banting tulang dari pagi sampai petang sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi sebelum subuh itu sudah keluar, pulangnya itu sesudah Isya. Lupa, tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita lihat realita yang ada. Nah, suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, 7 orang pemuda ini meninggalkan kemewahan dunia ini. 7 orang pemuda ini meninggalkan jabatan yang tinggi. Mereka adalah orang yang dekat dengan raja. Akan tapi mereka tinggalkan semuanya dalam rangka untuk mempertahankan akidah, supaya mereka tetap bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk dipaksa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan akidah keimanan itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk. Jadi di dalam surah Kahfi ini sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah, Allah kemudian memberikan satu isyarat bagaimana seseorang itu bisa menghadapi ujian itu. Jadi pertama adalah tentang ujian keimanan. Sesudah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan bagaimana supaya manusia itu bisa mempertahankan akidahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, hendaklah diri kamu itu bersabar, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang, yang mereka lakukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, jangan berpaling dari mereka karena hanya persoalan dunia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu itu terus bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi di antara wasilah supaya kita bisa mempertahankan keimanan, menjaga keimanan adalah berteman dengan orang-orang yang solih. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga memberikan kita peringatan. Peringatannya Rasulullah menyatakan, almar'u ala dini khalili, seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap kalian itu melihat dengan siapa dia itu berteman. Karena pertemanan dengan orang yang solih itu akan mengajak kepada kebaikan. Kalau berteman dengan orang yang soleh itu kan dia perilakunya akan baik. Jadi dia akan ikut terbawa di dalamnya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan ada pada dirinya. Dan itu yang memang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang-orang yang baik. Ada di lingkungan orang-orang yang baik. Di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan banyak isyarat bagaimana kita itu hendaknya memang berada dalam lingkungan yang baik. Apalagi kemudian di surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan bahwa nanti di hari kiamat setiap kita itu akan digiring ke surga atau neraka bersama dengan rombongan. Kalau rombongan baik itu ya ikut ke surga, rombongan yang tidak baik yang ke neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu digiring menuju surga zumarah secara berkelompok. Jadi dengan rombongan yang baik, maka tetaplah dalam rombongan yang baik. Sebaliknya demikian juga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang kafir itu juga akan digiring ke neraka zumara bersama dengan rombongannya. Maka isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menjaga keimanan adalah as-suhbah as-salihah. Teruslah bersama dengan orang-orang yang baik, bersabar dengan mereka, walaupun mungkin bersama dengan mereka tidak banyak keuntungan duniawi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan karena mereka itu misalnya tidak punya, maka kemudian kalian berpaling. Jangan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan mereka dari mengingat kami. Jadi jangan kemudian ikut kepada orang-orang yang suka lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang juga sudah memberikan satu gambaran tentang al-jalis, teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Teman yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya penjual minyak wangi. Gimana penjual minyak wangi? Ya, penjual minyak wangi itu pasti harum. Tak kira beda orang yang jual minyak wangi kemudian boceng gitu. Pasti dia itu harum. Jadi kita dekat dengan dia akan merasakan keharumannya. Masa ada orang yang menjual minyak wangi kemudian dia itu bau itu? Tidak ada, pasti harum. Mon pas bau orang tak kira meleh, cempian bau kia jual minyak room. Saya jual bau, saya jual minyak room. Pasti dia sudah memulai dari dia sendiri. Jadi Rasulullah memberikan gambaran. Penjual minyak wangi itu perumpamaan teman yang baik, dekat dengan dia merasakan keharumannya. Ya, kalau kemudian bisa nanti kita dapat itu. Kalau penjual minyak wangi itu kan coba puliti room tambahi boleh. Tak meleh pakun oleh room masakuni. Apalagi kemudian beli, kita akan mendapatkan suasana yang segar, suasana yang enak. Sebaliknya, teman yang tidak baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya seperti halnya pandai besi. Gimana kalau kita dekat dengan pandai besi? Suasananya itu panas. Namanya dekat dengan perapian, itu panas itu. Penuh dengan asap. Bahkan mungkin saja isyarat kata Rasulullah SAW, kita juga akan terpercik apinya, kena baju kita kemudian terbakar. Artinya ada hal-hal yang tidak baik yang mungkin saja akan kena kepada kita. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang teman yang baik dan yang tidak baik. Sehingga sesungguhnya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kisah Ashabul Kahfi itu supaya kita bisa mengambil pelajaran betapa sesungguhnya karunia agama adalah karunia yang sangat-sangat berharga, dan karunia itu harus dipertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditukar dengan dunia itu. Jangan ditukar dengan jabatan. Jangan ditukar dengan hal-hal yang lainnya, karena sekali lagi itu adalah karunia berharga.
'allamal Qur'an, khalaqal insan. Keberadaan manusia itu akan berarti manakala dia itu mempergunakannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya keberadaan manusia itu akan sia-sia kalau dia kemudian jauh dari nikmat keimanan. Maka bersyukurlah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan senantiasa melakukan amal soleh. Karena di dalam ayat itu kan juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Di mana orang-orang soleh ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua dalam rangka mempertahankan nikmatul iman adalah merawat keimanan itu dengan amal-amal soleh, senantiasa terus menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan adanya ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan adanya maksiat. Dan ini memang juga pernah ya sahabat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kami ini kalau baru pulang dari pengajian, sepertinya hati kami itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan akhirat, cinta, semangat itu. Tapi kadang-kadang kami pulang, kemudian ketemu bersenda gurau dengan anak kami, ada sedikit lupa. Gimana ini ya Rasul?" Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saatan, ya enggak apa-apa, namanya itu bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan anak senda gurau, tapi jangan sampai itu melunturkan semangat itu. Dekik pas mulai anaknya datang, enggak usah lebih gurau, enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saatan, enggak apa-apa. Itu dalam rangka membuat kita bukan berarti kemudian menghilangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi memang ketika kita berada dalam lingkungan yang solih, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk terus berada di dalam kebaikan. Jadi yang pertama adalah as-suhbah as-salihah, senantiasa berada dalam lingkungan yang baik, sehingga lingkungan yang baik ini diharapkan untuk bisa membuat kita berada di dalam kebaikan. Yang kedua adalah terus merawat keimanan dengan amal soleh. Maka sesungguhnya yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu konsisten di dalam kebaikan. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam walaupun sedikit. Ya, sekaligus kita refleksi. Kita baru kemudian sudah selesai Ramadan, sekarang sudah hampir keluar dari Syawal. Kadang-kadang orang itu kemudian sudah mulai melupakan apa-apa yang ada di Ramadan. Mari kita tetap konsisten, karena itu bagian dari upaya untuk menjaga keimanan. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, bersandiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kematian itu kan bukan urusan kita, itu kita tidak tahu itu kan kapan meninggal dunia, di mana itu. Tapi kenapa pesan Allah Subhanahu wa taala jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim? Maka kata Imam Ibnu Katsir, isyaratnya itu adalah hendaklah kamu itu terus berada di dalam kebaikan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kamu, maka kamu itu diharapkan wafat
di dalam kebaikan. Karena al-insanu mata ala ma'asha alaihi. Seseorang itu biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaannya pada saat hidupnya. Kalau dia biasa dalam kebaikan, insya Allah dia diwafatkan dalam keadaan kebaikan. Kalau dia sering berbuat maksiat, maka biasanya kemudian meninggal dalam keadaan maksiat itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin saya pernah cerita apa yang diceritakan oleh guru saya. Ada yang bodoh selebur sekak gitu, main sekak, hampir menang gitu, sekak kata dia. Tapi ternyata lawannya pandai itu, bisa keluar malah dia balik nyekak, sekak. Dia disekak langsung dia ngeblak gitu. Ya masa berleburan nah itu. Jadi seorang itu biasanya meninggal dunia sesuai dengan apa yang dia sukai dalam kehidupan. Maka mari kita sukai kebaikan tadi, terus menjaga keimanan dengan amal solih, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan melakukan amal soleh. Sudah insya, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.